channel Bunda Roro gini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah support ya. Mudah-mudahan selalu dimurahkan rezekinya, sehatkan badannya, kabulkan semua cita-citanya. Mohon bantu doanya ya, biar ibunya cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Gula itu habis jatuh, 2 kali jatuh ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya, selamat bergabung. Pengobatan patah tulang, sakal, putung, dan syaraf. Luar biasa. Iya, karena pas baru benturan itu apa? Biasanya ke perut rasanya agak kram nggak? Iya. Biasanya lari. Iya, keramnya kemarin. Iya, di sini nih. Di bawah. Perut, iya. Iya. Di sini biasanya nih. Di bawah. Sampai kok saja saat buka semua. Iya, jadinya rasanya banget kram. Iya. Gitu. Kok tahu sih? Iya. Kalau ini kan larinya pasti ke perut sini, rasanya kram terus. Kayak gimana ya, kayak jadi kayak kenceng, tegang gitu. Sakit, kenceng, kram, Iya. jadi kaku. Apa saya buka kok saja. Jadi kram perutnya. Nah, kayak gitu, semua itu berkaitan. Dan kalau kemarin juga kasihan juga tuh yang dari mana itu, jauh juga Bu ke sini. Terus iya kayak gitu. Orang dia kayak konfirmasi, terus dia bilang kan tahunnya juga kan emang tanggal 28 ya. Iya. Rasanya dingin. Kadang kenapa kalau pas apa-apa suka suruh konfirmasi dulu, walaupun kadang udah janjian, kadang kan juga yang sudah janjian ada yang nggak jadi gitu loh Bu. Gitu. Banyak yang nggak jadi, maksudnya mau di cancel sendiri untuk besok gitu, semau dia. Sering yang kayak gitu. Kamis, tapi Selasa kan jatuh. Jadi sakit banget kan, jangan kesana dulu gitu. Beli satu aja gitu. Ini nggak panggil lagi. Mereka hanya pakai apa? Cuman di ini doang. Gak terasa banget udah mendingan kayak gitu lagi. Oke, juga banyak yang lucu juga Bu. Ada juga yang belum sampai pulang ke rumah itu udah jatuh lagi Bu. Ada waktu itu dari mana ya? Itu yang itunya dislokasinya sebelah kiri ya kan. Pas udah belum sampai tengah-tengah di perjalanan, karena dia kan aturan jangan dulu naik motor ya, ngegonceng. Dia aura enak gitu Bu, makanya di depan jalannya pas lagi banyak jalian atau apa gitu. Udah jatuh, terus jadinya ya mengsrok lagi, yang tapi beda dari kiri di sebelah kanan jadinya sepasang.
balik lagi ke sini, untung belum sampai rumah. Kita balik lagi. Iya balik lagi, aku kenapa jatuh bun gitu. Astagfirullahaladzim, gimana udah sampai rumah belum di perjalanan, ya Allah. Ada yang kayak gitu. Rasa udah enak, udah langsung gayaan bawa motor. Jangan dulu lah, orang baru diperbaikin ya kan. Iya. Banyak yang kayak gitu, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya, atas izin Allah udah enakan langsung nyetir mobil. Kan namanya juga itu ininya masih ketarik untuk gas ini kan, otomatis ada tekanan-tekanan. Ntar dulu lah istirahat. Aku udah enakan bun, udah enakan kayak gitu. Oh ya sudahlah gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya hati-hati jalan di luar, hati-hati kemarin jatuh. Kaget juga saya. Sudah. Aduh, buatnya sakit. Ya Allah. Aduh. Ini nggak diapa-apain, cuma di ini dong bu. Ini Allah ini tuh. Tapi luar biasa. Nggak ada tekanan sama sekali, tidak sama sekali. Nih, Aduh. nih. Ini kan terasa banget bun. Nih, tuh. Aduh. Iya. Ini agak nikel nggak jatuhnya kemarin? Ada Itu enggak, cuma dengkul doang. Kesandung kayaknya, kesandung gitu. Emang mulut saya lagi ngomong nggak bener kemarin. Siapa tuh yang meninggal? Bajuri ya? Aduh. Masa umurnya masih 46, saya bilang nggak mungkin lah dia main film di Godaki segitu. Emang itu apa badannya kelihatan itu gede. Ya emang udah tua, tapi masa 46, ternyata enggak mah 63. Oh. Saya bilang nggak mungkin dia 46. Apa Bajuri? Iya. Sebelum mulut dia ngomong nggak bener, dia jatuh. Pas maghrib Habis buka. belum habis buka, sebelum buka. Saya bawa piring mau ngambil itu bisa merebus. Ini pada ini sakit banget ini loh. Aduh. Itu kerasa banget loh bu. Ya kan? Sakit sekali bener. Iya. Ntar dulu nggak maksudnya lagi ngasih tahu. Udah. Kerasa banget. Cuman disentuh aja, nggak ada tekanan. Ya Allah. Aduh, jadinya uratnya. Itu nggak semalam kan saya nggak minum obat gula. Kakinya pada kebas. Jadi tadi minum lagi. Kan obat dari muda udah habis. Tadi minum obat gula. Pada kebas ya sakit. Perutnya sakit. Kram. Ngaruh juga ke situ ya. Iya. Kadang ada orang yang kayak sugesti terus bu, jadinya kalau aku nggak minum obat gula nanti ini ku tambah ada lagi gitu. Cuman kadang kayak gitu. Cuman yang saya rasa gitu. Biasanya kan mulutnya kering, matanya berair. Berair biasanya rasa kayak gitu, itu berarti lagi ada yang karena kurang tidur ataupun lagi pas pikiran apa gitu bu, misalnya kayak gitu. Terus ini apa, kok kakinya kebas rasanya. Iya. Tapi nggak cekot-cekot kan? Enggak. Iya, biasanya kalau lagi diabetes itu bu, itu rasanya di sini tuh pegel kayak nuut gitu nih, di sini nih. Ya itu sih mau sakit tiap hari. Oke, ini kan. Iya situ sama belakang paha.
pelan aja. Ini pelan banget sayangku. Nah, ini kan kerasa Bu nih tuh. Aduh. Nih. Ini tuh. Aduh. Ini kan ke sini nih. Nih, sini. Ampun. Ya kan emang apa semuanya kan berkaitan. Gak macet kan tadi kan? Tadi enggak begitu, cuman tadi hampir aja masuk tol mana lagi. Oh salah masuk. Iya, mundur akhirnya mundur dari belokan. Oh sebelum buka map aja nggak mau. Berarti dari sana nggak naik tol, nggak naik jalur biasa? Enggak, jalur biasa. Jalur biasa juga kalau itu nggak jam kerja kadang nggak macet Bu, tergantung macet banget. Macet. Hari libur padahal kan hari Sabtu kan. Wih macetnya luar biasa. Soalnya udah mulai pada belanja itu libur, hari libur, jadi kan mereka belanjanya pas hari libur. Aduh sampai. Aduh. Berarti anak dikasih tahu itu apa? Udah nonton kemarin waktu itu ya? Udah nonton. Dan diambil bapaknya langsung ditaruh di grup. Pada pengen kesini, cuman kan rumahnya bisa berantak. Bareng aja mah gitu. Biar lebih santai lah, lebih salsel, udah rapi, udah tenang gitu kan. Itu yang gede itu dulu jatuh waktu masih bayi itu patah. Ini apa tulang belakang? Bukan ini tulang apa? Tulang bahu. Nah anak saya kan ngambil bayi masih 3 bulan, gendong pakai kain aja gitu Ya kan. Merusut kali. Nggak dipegangin dia berdiri, jatuh di rumah dia. Langsung patah, tapi dulu dibawa ke Sukabumi. Nggak dipijit sih. Iya, yang itu. Bapak-bapak udah meninggal sekarang. Umur 11 tahun jatuh lagi di got. Ya Allah. Patah lagi sebelah situ lagi. Dengan tangan yang itu lagi. Iya. Tapi Sukabumi masih ada waktu itu. Namanya anaknya aktif banget. Yang gendut itu bukan? Iya, yang gede. Terus ini apa? Aktif banget. Yang jatuh nggak pernah nangis. Waktu udah bengkak aja, orangnya patah. Nggak ngomong juga kalau jatuh, enggak? Ngomong, yang waktu udah 11 tahun ngomong. Udah gede sih. Terus sakit. Padahal bukan sakit. Aduh. Sakit. Aduh. Kesini sudah bergabung ya. Selamat bergabung di pengobatan Bunda Roro Geni Bekasi. Alamatnya ada di Perumahan Duku Jomblo, Blok 47, nomor 12, Kelurahan Cimuni, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Bisa baca. Bapak di situ sambil nonton. Bapak ada TikTok? Ya. Dia game biasa. Lagi nonton mainan game. Ini bukan game ya, Pak, baca itu loh. Iya, baca berita
ada baca. apa gitu-gitu. Iya. Dulu juga gitu kerjanya. Aduh, Ini kan kental banget Bu, makanya rasanya sakit. dingin, kram. Aduh. Udah gitu. Aduh sayang. Aduh. Dipijit udah langsung nggak kram. Iya. Kramnya langsung sembuh. Amin. Yang Karena pertama kan itu apa, emang uratnya kan yang pada kaku, yang pada peredaran darahnya kurang lancar Bu, pada jadinya kan nggak bisa mengalirkan ke seluruh tubuh gitu, mana yang mempat jadi di situ kan sakit. Makanya nih di sini kan ada sakit, sini nih di sini tuh nih, jadi rasanya dingin Ibu, rasanya dingin itu. Kan kalau orang ininya berbeda-beda, ada yang fisiknya lemah gitu kan, lemah, nggak ada yang kuat kan, ada yang rentan kayak cengeng gitu loh, cuma cengeng gitu, nggak topan gitu. Au. Astagfirullah. Sakit. Seru kalau orang laki juga mesti minta sama mbaknya kanan kamu. Ini saya ini juga pelan nih. Kan dia nanya, orang keras ya kurang pelan. Astagfirullah. Au. Kadang-kadang kalau ini apa refleksi kan keras ya tekanannya, apa kurang kenceng gitu apa Iya. enggak gitu kan. Ada yang udah kenceng juga kan nggak kerasa gitu. Iya, saya sebenarnya pelan-pelan aja. Ini rasanya tuh di lututnya, di batok tempurungannya ya Bu, di engselnya ya. Enggak, Enggak. itu Ini itu paha belakang sama Oh. empolan. Oh sama sini, Iya. sama sini. Yang rasa kayak kencang. Kalau Kayak jalan ketarik. sakit. Oh. Pengennya duduk gitu, duduk aja. Duduk di mobil sampai mana juga saya anteng. Kalau setrika anteng, baca Quran anteng. Giliran jalan nggak anteng. Iya, jalan susah. Orang kalau sakit lutut itu dipegang itu pakai menjerit ya. Karena banyak yang iya di lutut itu ini kan apa sih, kok ya kayak gitu ya kan. Kalau mau pergerakan mau apa, uratnya salah sedikit aja kan nggak bisa ngelipat Bu, nggak bisa nekuk, nggak bisa itu. Orang-orang pada sakitnya lutut sampai di Koyoin. enggak kayak di infus gitu ada ininya. Disuntik, dikasih pelumas. Iya. Biasanya. Saya alhamdulillah lututnya nggak apa-apa. Itu biasanya yang kayak gitu tuh sering jatuh-jatuh Bu, kayak kepleset tapi nggak jatuh plek gitu, nahan. Jadi lama-lama kan ke ininya. Udah pun.
semutan saya tangan udah sembuh. udah sembuh ya, alhamdulillah. Ya kan darah-darahnya kan lancar. Saya bilang banyak perubahan ke Bunda mah. Karena kan emang udah terlalu lama juga ya kan. Iya. Jadi nggak Saya bisa bilang cuma 2 kali nambah. sekaligus gitu, nah kan. Apapun nggak bisa sekaligus, cuman kadang-kadang kan orang nggak kurang bersyukur ya Bu ya, begitu ininya kadang maunya udah sekaligus kesini tuh sembuh, sedang kesana-sana berpuluh-puluh kali bertahun-tahun santai aja gitu loh. Iya Bu, kalau giliran kesini tuh mau langsung sembuh gitu. Saya mah bukan Tuhan, bukan malaikat ya kan, semua kesembuhan milik Allah ya kan. Iya. Kalau kita yakin sama Allah bukan karena biasanya kayak gini nyobain gitu ya kan, biasanya kayak gitu Bu, nyobain lah gitu ya kan, dicoba juga sama Allah ya kan, beda sama yang yakin. Kalau kita yakin sama Allah ya kan, yang beri kesembuhan kan Allah bukan saya. Biasanya mujizat itu langsung ada Bu, seberat apapun kayak waktu Ibu ya, alhamdulillah ya, maksudnya kan Iya. langsung terasa ya kan, gitu. Sekali udah terasa. 2 kali, kata Bunda kan 2 kali. Kalau minta sekali lagi Pak, ya udah nggak apa-apa. Saya biar konsultasi. Iya. Malah jatuh. Iya. Dikabulkan sama Allah, orang ngomong kayak gitu ya saudara. Saya sih apapun ya Iya. semua dari Allah. Segala sesuatunya ini. Segala sesuatunya dari Allah kan kembali lagi ya kan, seperti itu. Jalan nggak boleh nyalain siapapun ya kan, cuma Emang kita iya, lah. apapun kita Iya. sendiri. Dari kesalahan sendiri. Kadang-kadang gara-gara ini ada yang kayak gitu ya kan. Nah semuanya itu dari diri kita sendiri. Kan kerasa Bu. Ini kan sini nih. Makanya di sini tuh rasanya suka dingin ya. Yang itu jari-jari Sini. doang ini. Iya, ini sini. Makanya ini kan sakit banget tuh. Aduh. Udah pun. Itunya itu efeknya apa, ini itu rematik Ibu. Jadinya kalau ini rasanya dingin, nyentuh lantai itu nggak bisa lama. Dingin aja, kayak yang ada yang rasanya agak ngilu ya. Kadang-kadang ada yang rasanya kayak agak Saya tidur ngilu. berapa sekali? Tidur, duduk, apapun berkontak. Kalau rematik itu kayak gitu, karena emang saya juga pernah ngalamin kayak gitu dulu banget, karena emang sering jatuh, nggak pernah diurut, nggak mau gitu. Efeknya udah lama, udah berapa tahun kemudian. Iya. Tengah hari bolong Bu, panas terik, masa saya menggigil Bu, kedinginan. Tuh kayak gitu, dari perutnya yang nggak beres. Sama ini masih sakit sini. Pinggul sini. Saya pakai itu minyak. Nggak apa-apa, minyak anget, ikan karpen Iya. ataupun apa gitu yang Pakai hangat. lumbar. Bapaknya kan di lumbar. Iya. Ada yang urat kayak gitu, terus lama-lama uratnya kalau nggak dilurusin, kalau nggak dibenerin terjadi kayak pembengkakan Bu, ada yang kayak gitu. Nanti akibatnya kena sakit yang lain. Ada yang jadinya sel kanker apa namanya itu, tapi yang aktif gitu. Ada juga yang gitu Bu. Iya. Soalnya kan udah ada beberapa orang yang kayak gitu. Aku lihat ini mah tadinya cuma kayak jatuh-jatuh, terjadi kayak uratnya pasti kan kenceng ya, kayak Iya. kayak bengkak. Terus kan dibiarin aja, tidak diurut ya. Nah, di situ itu
nggak bisa ngalirkan peredaran darahnya, kayaknya mampet kan otomatisnya gitu. Di situ penumpukan lama-lama kan kerusakan ya gitu, tapi nggak langsung gitu berjalannya waktu gitu. Ada waktu itu yang dari Balikpapan di sini Bu nih, di sini kecil itu seberas Bu, seberas itu, tapi itu aktif, itu aktif banget itu gitu kan. Terus ini kayaknya takutnya salah ya kan saya gitu, ini kalau ini masih sakit 3 hari masih rasanya masih pegel kayak cepet-cepet kayak nut gitu, ini rasanya pokoknya ini di scan aku gituin kan, tolong diperiksa intensif ke apa namanya, diperiksa lah kayak gitu yang benar, tapi gitu sepertinya ini aktif, takutnya aku salah kan, kayak kan saya kan orang bodoh ya, bukan dokter gitu kan. Terus dia itu nurut, maksudnya kan iya dirasa dia, iya Bun benar Bun gitu kan. Terus aktif Bun, ini dan harus diangkat ya. Terus sebenarnya aku takut, tapi kalau enggak karena ganas kan, terus langsung diangkat, ya udah alhamdulillah. Kecil ini nih di sini pas di tengah-tengah sini Bu, ini di sini nih seberas, tapi itu panas dingin Bu, orangnya tuh suka panas dingin gitu. Kalau batu empedu bisa nggak ngobatin? Kalau batu empedu itu ada yang bisa ancur, ada yang bisa keluar Bu, itu kan di dalam ya, di dalam inian gitu, ada yang bisa keluar nanti dengan berjalannya waktu kan, keluar lewat ini kan gitu, ngalir gitu. Tetangga itu dia mau operasi dan berobat terus tiap ini kan berobatnya BPJS nih. Biasanya kalau dia bilang mau operasi. Teman kalau selagi masih kecil lebih baik kalau apa kata dokter lebih cepat ya, lebih cepat diangkat gitu. Nanti kalau habis itu iya dokter udah nyaranin dioperasi tapi dianya nggak mau. Bukan, nanti akan mengalih ke yang lainnya biasanya kayak gitu Ibu. Nanti kalau sudah diangkat baru mau dibawa ke sini, jadi sarafnya biar dibagusin, dibantu gitu kan, insya Allah. Soalnya sering yang kayak gitu, kadang ada yang suka minta saran kan, Bun gimana Bun, aku takut operasi itu. Kalau yang ini kadang kan ada yang nggak bisa dengan kalau di saya ya, maksudnya kan emang saya kan pengobat, bantu dengan saraf-sarafnya gitu ya, bukan dokter, bukan orang pintar kayak gitu kan. Lebih baik apa kata dokter ya terserah juga, kan kembali ke masing-masing sih ya gitu kan, hanya ngasih ini saran gitu. Nanti kalau itu gampang dibawa ke sini gitu. Ada juga yang sudah dipasang pen, baru dipasang pen, maksudnya udah ininya udah kering baru dibawa ke sini, karena sebelum itu belum ketemu ke sini gitu kan. Jadinya itu bisa sembuh juga. Ya alhamdulillah Ibu. Jadi yang tadinya bisa nggak nepuk apa kan dilemesin Bu, kan kalau kayak dijahit kan ada yang uratnya mungkin kejahit apa gitu loh, kayak gitu sebelum terlanjur. Udah banyak yang kayak gitu sih alhamdulillah. Tetangga juga ada tuh, dia udah sama sekali jalan cuma 2 langkah, buang air aja dicebokin. Kemarin cerita gitu, yang cerita sih pembantunya, cuma saya diam aja. Habis saya takut ya mau ajak ke sini, takutnya kan nanti suruh itu aja, lihat di kayak di YouTube-nya Bu. Nanti suka tuh ada tergerak, soalnya kan kasihan kalau gitu tuh syarafnya Bu. Terus suaminya pun udah nggak bisa apa-apa, di jantung udah pasang ring 2. Nah yang kalau jantung itu semuanya itu penyakitnya biasanya itu semuanya, kalau menurut aku ya, bukan aku kan orang bodoh, semua itu dari peredaran darah yang kurang lancar, dan itu banyak saraf penyumbatan karena dia sering jatuh, dia makanannya pun tidak dikontrol Bu. Ya kan dia sakit udah nggak usah jalan gitu. Iya. Dia masukin daun pepaya itu berapa pohon, buat apa saya gitu kan? Enak dilalap gitu. Nah sakitnya begitu, saya bilang kan saya udah nggak makan daun pepaya itu. Makannya itu jorok, dalam arti makan jorok itu apa aja dimakan. Emang kan semua makanan nggak, jangan salahin makanan, tapi itu sangat membantu. Kalau dokter itu kan mesti boleh apa aja iya, makan. biar berobat terus Ibu. Iya. Ya kan Ibu coba kalau kesini kan saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya kan, karena biar cepet pulih gitu. Nanti kalau udah pulih gampang ya gitu kan. Bisa kalau udah. Nah, ini kan agak sakit saya, kan gini kan tuh. Ya lumayan. Karena ini kan kalau saya mendingan ngurangin makan daripada harus berobat. Soalnya kadang orang berpikirnya macam-macam Bu, berbeda ya pola pikirnya. Ada yang gini, ada yang
maka dia dimakan lah, kalau sakit mah istilah nanti lagi gitu. Ada yang kayak gitu Bu. Iya. Orang kan berbeda-beda, ada yang karena makanan nggak seberapa tapi sakitnya lama, masih mending saya nggak makan kan. Ya semalam cerita sama anak saya, mama nggak boleh makan ayam. Sama anaknya, kita mau dibikinin opor. Ya, ayamnya ayam kampung. Saya bilang bikin, cuman mama bikin sayur godok. Ya, saya nggak boleh makan nggak apa-apa saya sih. Ayam ini. Iya, apalagi lele kan ibu kan nggak doyan lele kan. Nggak doyan, ayam juga nggak begitu. Iya. Masih bisa makan daging. Iya. Nyandain anaknya, kan cucunya senangnya opor. Ya di rumah semua kalau makan kan pada emang nggak pernah masak. Aduh sakit, au, ibu sakit. Ini kan kerasa banget sih. Iya itu luar biasa. Ke kaki kerasa banget. Oke, kadang ada yang bilang lebay, katanya ada yang bilang lebay cuma digituin. Ada tuh banyak juga yang dari praktisi lain katanya, saya seumur-umur ya saya praktisi juga, ya kan. Saya ngobatin orang nggak ada yang kayak gitu. Ya kan berbeda kan Bu, Beda. semua itu kan berbeda masing-masing ya kan, walaupun sama megangnya, sama tangannya, sama itu kan akan berbeda ya, nggak bisa disamaratakan. Uang urut itu banyak di mana-mana ya kan, berbeda-beda ya, istilahnya kayak dokter juga kan berbeda-beda dengan ininya masing-masing keahliannya kan, dokter bedah, dokter kulit, dokter kandungan, ya kayak gitu. Tapi orang saudara pada melihat saya sakit gula segini lamanya kok nggak cuci darah, pada bengong gitu. Saya mendingan ngurangin makan sih. Iya, karena kan dari makannya juga aktif gitu kan. Ya kadang kalau yang lainnya kan emang apa aja dimakan Bu, udah tahu kemple, udah tahu udah asam uratnya tinggi, terus sarafnya banyak penyumbat yang kayak banyak saraf kejepit, jalannya aja gedek-gedek yang gerak-gerak kayak gitu. Apa aja ya, daun singkong dimakan, toge makan, apa aja makannya gimana nggak kaku Bu. Kayak gitu aku kadang, ya Allah ya Rahman, ini mah udah penyakit dibikin sendiri. Nanti kalau giliran semuanya kita ngomong ya sakit dibikin sendiri, katanya nggak mungkin lah, saya mau sehat. Ya kenyataannya ya kan. Aku bukan gimana ya gini, aku suka heran ada orang sampai asam lambungnya sampai yang muntah-muntah yang kayak gitu kan, udah dikasih tahu, udah diiniin, tapi tetap aja nggak di itu ya kan, otomatis penyakit dibikin sendiri kan. Iya, bikin sendiri. Udah tahu telat-telat gitu, soalnya bukan apa Bu, saya tuh ngalamin sendiri Bu, yang nggak bisa makan aja muntah gitu loh Bu, jadi udah kayak bengkak gitu loh di tukak lambungnya itu, apa sih namanya itu, udah memerah, udah membengkak Bu. Makan itu nggak bisa Bu, kayak makan disuap kayak gitu, muntah sampai ke kuning-kuningnya Bu. Itu saya minum, kalau tidur itu minum obat tetes, ditetesin itu baru bisa tidur. Pernah saya itu darahnya per 60, 70 per 60. Itu udah ngebayang-bayang layang kayak gitu Bu. Nggak bisa, makanya itu harus yang lembut kayak bubur, itu baru ini kan pencernaan. Tapi udah sepikir-pikir ya, pernah juga rasa malu Bu, nanti ini ke dokter ini, saya sampai dibilangin katanya, ya Allah ibu lagi kayak gitu kan, malu kan kayak gitu. Dengan kasus yang sama, soalnya kan karena kita jualan Bu, jualan makanan ya, apalagi kayak bulan puasa, kalau giliran kita waktu jamnya makan, kita mau makan lagi banyak rame orang ya kan, otomatis kita kan mengutamakan orang dulu ya gitu kan, nggak kesehatan kita, maksudnya makan kita nggak teratur sama sekali, jadi kayak gitu terus dipikir-pikir, ya Allah kayak gitu, kalau aku kayak gini kan rugi juga di saya. Terus ya udahlah, aku harus belajar dan mulai belajar gitu kan, karena tadinya bisa bodoh 1 bulan nanti ke rumah sakit ini ke rumah sakit, jadi ganti-ganti Bu, ditegur kayak gitu malu kan. Jadi kalau udah sebulan nanti ke sana gini kayak gitu kan nggak terlalu kelihatan kan gitu.
ditegur benar itu sama dokternya. Belum ada seminggu kan udah, ya Allah gitu obatnya habis, gak minum kayak gitu lagi, udah dikasih obat yang kayak gini sampai yang paten Bu, yang mahal gitu ya, satu biknya berapa puluh ribu gitu kan, gitu satu blacknya tuh gitu. Ini terus masih gitu, terus aku ini oh kan sama itu nggak dikasih tahu, maksudnya harus makan ini makan itu gitu kan, enggak Bu, biar berobat terus kan. Iya. Kayak gitu. Terus aku pikir ya lu bodoh aku ya gitu kan, terus malah ibu nasihatin, jadi aku lebih tahu lah insya Allah. Jadi kalau orang yang pada ngedengerin, alhamdulillah Bu, banyak yang ini gitu kan. Iya. Terus saya juga mendingan ngurangin makan daripada obat. Iya, karena kalau obat terus itu kan akhirnya ke ginjal juga. Ada orang suka bilangin sakit gula tuh rakus, makannya banyak. Ini saya bengong dong, diam aja gak nyautin. Makan saya udah paling sedikit, 2 sendok. Makanya saya puasa turun 3 kilo. Iya, orang makan 2 sendok sahur, 2 sendok buka, udah. Sakit. Sakit sampai keringetan. Pelan Bu. Sekarang di ulasan aku juga banyak yang sengaja untuk menghancurin reputasi aku, banyak yang untuk menjelekin. Soalnya kan orang akan cari di situ gitu dengan akun-akun bodong Bu, dengan sengaja. Kalau Bapak sih bagus kok mananya. Ya sesuai apa keadaannya. Iya. Dan nanya gimana mah enakan. Ya iyalah ya sesuai dengan review. Emang kan kalau yang di ini kan pasti sakit kalau baru dipegang ya kan. Iya. Ya pasti sakit lah. Apalagi tergantung penyakitnya, sebenarnya tergantung penyakitnya. Udahannya Sayang enak. banget anak mama sayang. Bangun ya. Ya namanya orang mau suruh jelek-jelekin gimana sih Bu, kalau orang yang nggak Iya. suka kan. Banyak buka akun-akun bodong, banyak ya namanya orang lah, baik juga salah, apalagi Iya. tidak baik. Nah seperti itu ya kan, kembali ke masing-masing kok. Kalau ini orang yang menghancurkan juga akan kembali ke diri masing-masing. Kalau saya mah lah saya mah Allah gak tidur. Allah tidak tidur. Kalau saya akan kembali, kalau saya berpikir nanti akan kembali, kok dulu juga nggak ada medsos. Kalau saya kan punya sebelum medsos pun udah jauh-jauh kan. Iya. Karena dari mulut ke mulut, karena orang kan belum lama ya kan semuanya, baru kemarin begitu ya, insya Allah ya kan. Terus kalau tahu kabarnya berapa puluh tahun yang lalu kan, siapa tahu orangnya sudah berbeda ya kan. Iya. Nah, kan kayak gitu biasanya akan berbeda pegangannya. Kan selalu aku bilang semua pengobatan itu bagus, cuma kan harus disesuaikan dengan porsi masing-masing. Dalam artian kalau semuanya kita sakit gigi datang ke dokter kandungan, nyambung nggak? Nah seperti itu. Dan kan semua keahliannya masing-masing di bidang masing-masing. Sakitnya apa dulu ya kan, kayak gitu. Banyak juga tuh pas kemarin itu
banyak yang nggak kuterima. Karena apa, dia udah berapa bulan gitu, udah kayak 3 bulan udah permanen lah, yang udah dari tempat lain gitu Bu. Akhirnya kan dia cacat total kan, udah nggak bisa lagi karena udah, kalau patah apalagi yang kayak anak kecil kayak itu kan udah 3 bulan itu harusnya udah sembuh permanen Bu. Udah Iya, sembuh udah itu sembuh. baru dibawa ke sini karena nggak bisa ngelipat lah, nggak bisa inilah gitu ya, nggak bisa lagi gitu. Karena tergantung nanti saya yang dijelek-jelekin, ternyata di bunda kayak gini-gini gitu, kayak gitu Bu. Iya. Entah, orang mau nyinyir kan gampang, karena emang mereka tugas mereka tuh nyinyirin orang kerjaannya. Kayak begitu, itu banyak. Nah, ya Allah, kenapa kalau kesini tuh biasanya yang sudah expired ya. Jarang sekali yang seperti itu langsung kesini tuh, jarang gitu. Kecuali kalau mereka yang punya pendirian Bu, ada juga tuh yang dikusuk-kusukin sama pertama sampai dimarah-marah kan. Iya. Itu kamu harus ke sono katanya gitu kan, ada pengobatan itu, dia bilang gitu. Terus dia lihat depan rumah persis itu aja sudah 7 bulan nggak bisa ngapa-ngapa, kok saya harus bawa anak saya ke sana gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Sedang anak saya ininya parah lah, mau bagaimana? Oh enggak, saya harus, kalau itu harus bijak ini kan, soalnya kalau buat kayak ini nggak bisa asal kan kayak gitu. Untuk orangnya dia bijak loh, maksudnya nggak terpengaruh dengan orang gitu. Kemarin ngajak tetangga juga yang nggak mau istrinya, disakiti sama anak saya suaminya. Enak Iya. Pak, saya bilang kalau mau bareng saya anterin, maksudnya jangan bawa semobil gitu. Istri dia nggak mau, lagi ribet mau lebaran begitu. Ya udah saya diam aja, saya ngajakin karena saya berasa enak kan. Iya, itu mah Dia akan nggak mau, ya tergantung udah. tergantung masing-masing lah. Kalau saya mah Iya. di sini emang kan pijit ya, laki-laki perempuan insya Allah bisa, dari anak kecil bayi sampai Iya. lansia insya Allah bisa dibantu ya. Istrinya yang nggak mau, terus terang nggak usah lah, ngomong gitu. Ya udah saya diam aja. Terus saya kurang apa coba, kalau mau diantarin bapaknya gitu kan. Duduk aja udah nyampe. Jangan kembali ke masing-masing. Kok kadang kan orang ada yang sayang uang Ibu, Iya. sayang uang. Nanti kalau sudah parah, sudah ngegeletak nggak bisa apa, baru cari pengobatan. Itu biasanya kayak gitu Bu. Sudah istilahnya udah nggak bisa lagi, udah kedaluarsa benar gitu kan. Udah sering opnam dia. Iya, biasanya kayak gitu. Baru nanti sibuk-sibuk. Seringnya kayak gitu tuh. Sering waktu dulu juga tahun 2010 lah, udah berapa puluh tahun yang lalu kan, aku bilang gitu, bawalah ke sini, kasihan kayak gitu. Kalau nanti harus diiniin nanti lebih banyak lagi. Baru ngomong kayak gitu tuh jam 12 kalau nggak salah, jam 5 udah nggak kuat lagi. Tuh istrinya dibawa ke rumah sakit itu 9 juta. 9 juta kan, ya ampun, mau ngirit malah jadi ngorot. Iya. Karena dia nggak pakai BPJS, nggak itu, karena kan emang tindakannya itu harus gawat gitu ya kan. Kayaknya kemarin saya Harus ronsen yang aja ini, 200 gitu. lebih, ronsen doang. Gak pakai BPJS kan. Ini di perumahan Duku Jamret, Blok 47 nomor 12, Kelurahan Cimaling, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur ya sayang. Alamatnya bisa klik di map ya. Klik di map, di VT Bunda itu ada alamatnya, atau tuh di map diketik aja pengobatan Bunda Roro Geni Bekasi sayang. Kembali ke masing-masing ya kan, emang rasa kan. Rasa. Emang kayak gitu, karena emang ibu kan orangnya istilahnya cengeng, apa cengeng ya, kalau kayak anak kecil gitu, maksudnya nggak kena ini dikit apa gitu, ringkih bahasanya. Karena biasa dimanja, jadi semuanya ya kayak gitu. Nggak bisa sakit sedikit rasanya sakitnya kayak didentang gitu ya kan. Kayak untungnya ketemu sama yang tepat gitu kan, jadi alhamdulillah. Kita ngajak-ngajak tuh anak cucu, maksudnya punya sakit asma kan, barangkali mau. Tapi kalau nggak mau juga saya diam aja, berdoa. Kalau kita kan cuma nyaranin Iya. doang gitu kan.
Nanti ada juga orang yang nggak percaya dengan alternatif, hanya percaya sama dokter. Cuman itu harus digabungkan antara alternatif dan dokter. Kalau dia mampu saya percaya. Kayak Dulu kan orang tuanya sering ke alternatif tuh. Seharusnya diajak gitu. Kemarin terakhir saya terus disetop sama bapak, tempatnya kotor. Iya, sayang, terima kasih. Salam sehat juga, salam satu profesi ya. Ini di Bekasi sayang, Bekasi Perumahan Duku Jamrut I47 nomor 12, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Tawan angin ya. Pakai tangan kan, kalau ini tangan kan kasar Bu, ini tangan saya lama-lama kasar kan, kayak kadang-kadang kayak sakit gitu, padahal kuku saya nggak ada gitu. Kan kalau megang gini lama-lama kapalan ya Kayak kan? ada pisau. Iya, ya ada kapalan gitu. Amin, terima kasih. Semoga juga yang ngedoain rezekinya semoga lancar juga. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semua akan kembali ke masing-masing. Semoga yang lagi usahanya diberi kelancaran. Yang punya cita-cita mudah-mudahan bisa terkabul, terwujud cita-cita apa yang dicita-citakan. Kalau kita doain baik sama orang kan, doa itu kan sebenarnya untuk diri sendiri, untuk diri sendiri kan. Iya. Insya Allah gitu. Ada yang tulus doain, kita kan tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan sama Allah gitu. Kalau orang jolim juga akan dijolimin sama yang lainnya lagi ya kan. Bukan kita yang dijolimin, tapi Allah lewat tangan-tangan Allah. Kayaknya saya masih bodo amat, udah difitnah, di apa gitu kan. Banyak akun-akun privat yang pada masuk, yang memang dengan sengaja buat akun bodong gitu kan, yang komen-komen yang ini kadang-kadang ini yang aku aktifin, aku filter gitu. Nah kadang-kadang kan kalau namanya di ini kan nggak kelihatan, jadi seenak dia mau ngomong apa kan gitu. Fotonya juga palsu biasanya. Iya, akunnya itu palsu Bu, banyak banget akun yang bodong Bu. Akun privat itu kan gunanya untuk ngerjain orang, untuk iniin orang. Kok kayak kurang kerjaan ya manusia itu. Nah saya suka bingung loh sama orang-orang itu ya. Kayak kurang kerjaan, apa dia itu nggak mikir ya, segala sesuatunya kan kembali ke diri masing-masing ya kan. Dia nggak paham. Iya, akan kembali ke diri masing. Jangan jahatin orang, nanti juga akan dijahatin lewat tangan Allah, tapi dia nggak kerasa ya. Siapa nanam pasti menuai, yang maaf apa orang lain yang menuai kan nggak mungkin kan. Iya. Nah kayak gitu. Terus gini, kita nanam padi di situ juga tumbuh ilalang Bu ya kan. Nggak mungkin kalau kita nanam ilalang akan tumbuh padi, nggak Iya. mungkin kan, nggak mungkin banget gitu. Itu seperti itu contohnya. Emang kata itu emang kan benar, emang nyata ya kan. Iya. Baik masing-masing rasanya, terserah apa kata orang. Mau gini, itu mah gitu Bu, itu mah di situ bukan pengobatan, itu refleksi, awas jangan berobat ke situ salah urat gitu kan. Awas saya ya udah, yang mau aja, saya nggak pernah maksain ya kan. Yang mau aja, yang yakin sama Allah gitu kan, yang mau aja. Saya nggak pernah itu, makanya kadang-kadang saya suka nanya, rumah situ kan deket sama pengobatan ini, kenapa nggak ke sana kan kayak gitu Bu. Kenapa harus ke sini, apa pilihannya, apa atas dasar apa gitu ya kan. Dapatnya dari mana kan seperti itu. Saya nggak pernah jual, ayo kesini ya, berapa kesini pasti sembuh. Kan ada yang kayak begitu Bu, ada yang janjikan kayak gitu. Kalau saya nggak, aku berobat kesini ya terserah, nggak juga yang ini gitu. Aku nggak pernah maksain, nggak pernah nyuruh gitu.
itu aja masih selalu dijailin orang, masih dijahatin orang. Ya nggak pernah urusan orang ya, masih diurusin aja sama orang. Berarti kita lebih unggul dong. Iya. Ada ngurusin. Jadi alhamdulillah sih ngurang-ngurangin dosa ya kan ibu, kayak gitu. Iya. Kalau saya mah gitu aja sih. Berarti kita baik dong ya, Iya, gitu kalau saya makanya. mah gitu. Masih diiniin orang. Masih nyinyirin orang, masih diiniin orang gitu, dikomenin orang. Berarti orang itu secara tidak langsung perhatian dong sama kita, ya enggak? Saya mah kayak gitu aja sih. Buat motivasi, buat jadikan kita harus lebih baik lagi, kan seperti itu kan Bu? Iya. Oh iya, mungkin manusia pasti banyak kekurangannya ya, yang sempurna kan hanya Allah ya kan? Iya. Kayak gitu kalau saya mah. Banyak juga yang emang sengaja untuk ngejulitin Bu, banyak banget yang sengaja untuk ngejulitin, untuk ini ya, disalahgunakan kayak gitu-gitu. Apa manfaatnya, apa untungnya, harap puas gitu kalau orang lain sengsara. Nanti juga kan kalau dia dipuasin sama orang kan gimana ya gitu. Kayak kebayang gitu. Terima kasih yang sudah bergabung ya, selamat bergabung ya di pengobatan patah tulang, sangkal putung dan saraf. Alamatnya ada di Perumahan Duku Jambe, 47 nomor 12, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Alhamdulillah ibunya ini dari Banten ya, sedang jauh ke sana. Dia yakin atas kebesaran Allah, makanya beliau itu datang ke sini jauh-jauh. Itu kan bunyi kan Bu? Orang sama itu aja dulu, itu tetangga itu aja diomongin Bu, emangnya di sana itu nggak ada pengobatan, kenapa jauh-jauh ke sini gitu? Kan namanya orang kan terus cocok di hati gitu, karena emang beliau itu sakitnya emang udah parah banget, komplikasi gitu kan, sampai orangnya gini, semua keluarga saya alhamdulillah pegangan Bunda dan alhamdulillah atas izin Allah sembuh gitu kan, sembuh total kata gitu, kata dianya. Kayak gitu. Jadi walaupun jauh, walaupun apa, emang saya yakin gitu, kata dianya, yakin atas kebesaran Allah. Benar dia jawabnya ya kan gitu kan, sedang lantaran Bunda dia bilang gitu. Apa nggak malu dibilangin gitu, dikatain gitu ya kan, dijawab gitu. Tapi nggak ada ininya katanya, ngapain juga katanya jauh-jauh katanya, itu capek-capek kalau saya mah gitu ya kan, kalau dia orang dia mau capek-capek ya kan, karena emang alhamdulillah gitu kan. Orang-orang aneh-aneh nyinyirnya itu loh yang nggak keinian gitu. Jadi kata apa orang diam aja, ketawa dong. Iya. Orang benar heran nggak ada yang nyangka saya orang sakit. Iya kan emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, muka Kita juga cuma seger kayak, aja. seger, senyum gitu kan. Masa mau sakit mau aduh saya sakit ini, ada yang kayak gitu lebih Iya, banget cuma ya kan. pas jalannya kelihatan jalannya pelan gitu. pelan jalannya, ngomongnya juga kayak pelan-pelan. Emang ibu jasanya ngomongnya pelan ya kan. Kemarin pas waktu hari apa itu yang aku live terakhir itu, kayaknya ada bapak-bapak ini juga nih, dislokasi masih turun ke sini kan. Nggak dirasa, cuma di situ rupanya badannya semua itu juga udah nggak keruan, cuman nggak dirasa gitu. Pas sudah gini, iya benar semua gitu kan.
cuma nggak dirasa. Nggak apa-apa bisa begitu. Iya. Ayo miring ke sana dulu. Pelan-pelan. Sama bapak-bapak, ibu-ibu juga gitu Bu, ada yang nggak dirasa. Lebih banyak malah ibu-ibu kalau yang nggak dirasa, yang tapi kalau ibu-ibu banyak yang nggak dirasa. Kalau bapak-bapak apapun ada yang cepat dirasa gitu, maksudnya ini gitu, cuman nggak mau cari pengobatan gitu, kalian cuma jadi minum obat gitu. Kan kalau rata-rata yang kesini itu udah pilihan, udah 7 bulan Bu, mikir-mikir gitu, mikir-mikir, nanti begitu udah ngeletak baru mau nggak mau gitu kan. Banyak Bu yang kayak gitu, banyak banget. Waktu itu yang dari Karawang juga kayak gitu. Aku udah 7 bulan Bu sebenarnya, cuma nggak ada waktu juga, soalnya aku minum obat nanti sembuh, nanti besok lagi minum obat sembuh lagi, jadi 2 hari sekali dia minum obat kan untuk meredakan gitu. Wah, lama-lama kok semakin mau napas juga kayak terengah-engah gitu kan, jadi gitu mau duduk juga susah, mau ini juga susah, akhirnya kan napas kayak sepotong-sepotong. Kayak gitu-gitu. Baru seperti ini sempat iya napasnya susah gitu. Sama ibu apa sih pikiran jantung Kan itu sarafnya yang kecil, menyumbat Bu, menyumbat jadi jari-jari yang untuk ke depan gitu, ke dada, ke pernapasan ini apa berkurang gitu, menyempit kan otomatis nggak plong gitu kan. Jadi yang bilang, oh sok tahu bundanya gitu. Ya makanya kita udah berapa puluh tahun ya megang orang ya kan, udah ngerasain sendiri, udah merasa sendiri juga, udah ini juga. ada perubahannya diurut Sama itu kan berbeda, ini kan terasa gitu. Ini kesini juga kaki kan. Nah, tadinya biasanya sakit banget ini kan, biasanya kan insya Allah langsung kerasa, cuma kan nggak 100% ya kan, kayak gitu namanya juga kan tubuh air dulu, perubahan darahnya nggak langsung, apapun itu nggak ada yang langsung tek gitu, karena kan semuanya itu berproses. Tapi kadang-kadang ya yang emang kebanyakan karena di sini memang udah buangan ya kan, jadi karena udah capek di sono-sono gitu, di sini tuh harusnya langsung sembuh gitu. Nanti kalau sudah dijelaskan baru dia sadar, maksudnya orangnya bersyukur gitu. Banyak sekali loh, ada yang sama emang ini nggak rasa sama sekali Bu, di ini nggak rasa, di itu nggak rasa, pas udah di ini udah sini udah selesai, ini udah rasa pun dia nggak gitu. Itu udah nggak, belum bersyukur pas aku giniin, aku rasa pegel Ibu, itu berarti ibunya sudah mulai normal. Oh gitu ya, ya Allah, alhamdulillah. Oh gitu ya, ini nggak nyadarin dia karena kurangnya bersyukur gitu, maksudnya kurangnya bersyukur. Oh tadinya aku nggak rasa ini tuh kayak udah rasa pegel, berarti aku udah mulai ini dong, harusnya kan kayak gitu ya, cuman orangnya emang kebanyakan mulai hidup. Kurangnya bersyukur gitu kan. Juga kalau itu ketawa Bu, ada tuh banyak juga yang kayak mama tuh kalau kesakitan itu jadi kayak gitu kira-kira gitu. Ada yang gitu, ayah itu ya kayak geli ya, bukan gitu, dia sakitnya karena udah kelewat gitu kan rasanya. Semalam dia ngobrol sama cucu, mau ikut besok sakit nanti bisa ya apa Iya. Oh iya bisa mata minus. Iya, insya Allah nanti sarafnya akan kebantu. Itu kan karena ini, apalagi kalau masih sedikit kecil-kecil. Jangan buat mainannya nggak boleh. Kalau yang masih rendah gitu, insya Allah.
Udah mengempat. Kalau bisa berkurang ibu karena kan sarafnya ini kan capek Kemarin juga pulang. saya bilang, saya diurut ke sini. Iya. Sakit aja. Dia bos-bos doang. Ada juga tuh yang lucu tuh, dan ada tukang urut dari sini kan. Nggak bisa, kalau ini nggak bisa sekaligus, jadi dicari uratnya dulu. Aku bingung dicari uratnya itu kemana ya gitu kan. Cari dulu, kalian nyari uratnya susah, nyarinya sih gimana kalau nyari urat itu ya kan. Ada yang kayak gitu juga, aneh-aneh lah namanya orang ya kan. Kalau saya mah kan nggak ngerti urat ya, jadi ya lah haula aja ya kan. Gua ya gitu. Mereka kan lebih pintar ya kan. Dulu mati saya juga gitu. Ya bisa nyari yang orang sekali ini 201 gitu. Saya diam aja. Nggak usah cari kalau gitu, nggak titiknya di mana misalnya itu bukan. Jadi gini enak satu. Ya nggak bisa kayak begitu, bukan kayak gitu namanya. Ya namanya bukan tukang urut sih, cuma ternyata pernah ngerti. Kayak gitu. Saya diam aja. Silakan lah. Bukan kayak gitu nyarinya. Ya itu yang kayak gitu yang dicari. Makanya cariin lah. Saya bukan pakarnya, jadi nggak bisa nyari urat, jadi ya maaf. Orang mencari duit itu ada yang kasihan itu yang masuk pintar loh Bu, maksudnya ini nanti ini kayak gitu kan, padahal dia itu nggak ngerti sama sekali. Terus ada yang ini malah ininya ambles patah rambut itu ada juga Bu. Pas dibawa ke sini ininya udah turun Bu, udah ambles karena salah pengobatan, udah nggak bisa. Iya, karena dia pintar gitu, bukan ahlinya, tapi yang kayak aku udah biasa gitu, padahal dia nggak terasa itu untuk mau praktek gitu, untuk percobaan gitu, sampai akhirnya meninggal loh Bu. Meninggal waktu itu dari dari terus ngambil terus sama tadinya itu dia nggak apa-apa, cuma kayak pegel doang kayak gitu, karena tarik tekanan terus ke ini gitu. Ada tuh yang kepala dikeruk gitu kan. Iya. Tapi kalau jadi nggak bisa ini kan. Nggak bisa nengok gitu. Iya. Kayaknya kalau saya mah nggak pernah, seumur umur nggak pernah kayak gitu. Saya aja takut. Saya ngeri, saya nggak mau. Ada emang kebanyakan kalau tukang urut suka kayak gitu, yang urut biasa suka kayak gitu. Aku ketakutan. Kayak gitu kalau nggak benar. Iya. Saya nggak pernah sendiri, nggak pernah. Jadi setruk-ringan waktu itu dari Pondok Kopi, kalau udah lama banget tuh, tahun 2000 berapa ya, udah 10 tahun yang lalu tuh. Itu abis diurut gitu Bu, terus ininya jadi setruk, jadi ini nggak bisa nengok, ininya kayak gini. Iya. Kalau tadinya nggak apa-apa, cuma kayak pegel-pegel doang gitu, terus diurut malah jadinya udah ngempleh, udah kayak gini nggak bisa nengok. Ada. Hati-hati sayang, Cindy. Apa? Jadi mau apa? Belum. Tapi jangan diacak-acak ya. Jangan
Gak diberantakin. Mm-mm. Apa juga kadang-kadang ada yang suka menggigil bu, demam. Iya di sini mah kayak rasa pegel. Iya biasanya di meja sini malah ke bawah itu rasanya kayak pegel. Sering-sering gitu kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, ada yang kayaknya biasanya kalau pipis-pipis terus kan menurut teman kan diabetes ya, ada yang kayak gitu, padahal dia diabetes cuma bukan diabetes turun beroknya turun apa ya kalau yang Jawa itu turun peranakan. Kencing jam 10 malam tuh mau tidur udah ada pagi nanti. Iya, jadi kan diabetesnya itu nggak kayak orang ibu maksudnya. Iya, masa makan jadi diabetes gitu. Orang kan kencing terus gitu terus apa itu terus yang kayak gitu kan ibu kan enggak ya kan ya, makanya orang nggak sangka saya sakit gitu kan. Makan yang segitu kan. Minum manis emang nggak pernah. Minum manis-manis juga nggak pernah, apa juga nggak pernah ya. Pernah diabetes gitu dalam. Rasa gelisah kan? Iya, karena ini makanya di sini kayak tekan, kayak ketekan sakit rasanya kalau dikasih korset, rasanya kayak nonton. Saya turun ke sini korsetnya, kok makin sakit ya? Iya, turun. Karena dari kayak jatuh atau kepentingannya itu kan ngaruh di rahim. Di rahim apa namanya peranakan, berarti bahasanya takut salah ya gitu ya. Kalau kita bilangnya kan turun peranakan, kalau orang ini ada yang bilang turun berok ya, kalau saya hujan apa ya? Turun peranakan, jadi itu berpengaruh juga, sangat pengaruh. Ada yang pegel, ada yang sampai keluar rasanya, kalau itu kayak mau keluar gitu. Nanti kram-kram gitu. Itu bisa juga karena kayak semuanya narik ya, posisinya nggak pas atau ketarik juga. Jadi ya macam-macam kuasa Allah sih, kadang cuma kayak gitu doang kok gitu. Orang nggak ngapa-ngapa, aku nggak ngangkat bun, aku nggak ini ya gitu. Kadang geser motor gini kayak gitu itu pas nggak ini miringnya posisinya nggak pas, ada juga yang gitu. Macam-macam sih kuasa Allah ya, nggak bisa dihitung dengan kan? Iya. Lebih lega kan tuh ya. Ini udah kosong. Iya, ini kalau di sini mode itu rasanya kayak yang pegang di sini. Tuh, di bawah. Cuma aneh aja sama makan. Turun anakannya, turun kalau itu sebenarnya turun benar. Kadang kan orang kok kayak gitu kok kerasa banget, kok beda banget di badan rasanya, itu kan mempengaruhi bu di kesehatan juga, bisa juga kayak pusing, kayak keringat dingin gitu. Terus makan nggak enak gitu bu, macam-macam. Kata orang diabetes itu pusing, terus tidur, tapi dulu biasa.
sampai dari masih baru menikah gitu Bu, turun beratnya ini. Sampai anaknya udah 11 tahun apa berapa kan udah lama banget Bu, nggak nyaman kan. Sudah punya anak gitu, turun kan. Pas kesini itu ini yang tangannya yang patah ini, jadinya terus cari pengobatan. Dia tuh nggak mau, aku mau cari pengobatan yang benar gitu kan. Kata tetangga ini ke sana enggak. Pas itu ini dari Jakarta deh. Terus dia juga ada keluhan juga di ini rahim kan. Terus alhamdulillah dengan cukang lantaran ini kebaca di sini gitu kan. Aku kelihatan gini kan. Oh ini kayaknya iya Bun, emang aku cari-cari di mana ya gitu kan. Udah ini banyak yang nyaranin tapi di hati aku kayaknya gimana gitu. Pas udah kayak gitu dia buka gitu, kayak bukan iseng-iseng sih lah, bismillah gitu kan. Dia cerita aku harus kesini gitu kan. Nanti aku akan, maaf ya Bun, aku beranikan lah Bun, aku takut sebenarnya dibilang gitu kan. Kenapa, mau tanya-tanya aja Bun, bisa nggak diturun berat insya Allah gitu kan. Terus langsung dia kayak ibu masih gini, iya ya Allah enak banget, emang aku rasa udah belasan tahun gitu dengan nggak nyaman. Kalau itu kan biasanya akan keputihan yang berkepanjangan kalau yang masih produktif ya. Iya, kalau turun belo itu isbro itu kalau yang orang Jawa bilangnya itu lunyonan, udah sering turun belo itu lunyonan. Nah nanti dari tadinya kalau yang baru lahiran udah ngangkat atau jingjing atau apa, jadi itu akan mudah lunyonan Bu, mudah sekali untuk inser. Soalnya kan dulu kan nggak dipakai angkin. Nah itu kayak gitu penyebabnya. Mau angkat yang berat atau apa gitu kan udah kingser, udah ketarik uratnya udah. Saya tuh minum obat dari dokter waktu itu, terus pindah sebelah kanan apa? Iya, biasanya kan ada ini hanya entah kebudok, ada yang suka jantungnya duk berdebar. Iya, efek sampingnya Bu. Itu biasanya gitu. Ada yang minum obatnya itu muntah. Ada yang muntah. Jadi kalau ibu ada lambung, biasanya kan suka ditanya, ibu ada lambung nggak, ada sakit lambung, ada suka gitu. Iya, biasanya udah kayak gitu Bu. Nanti kan ada lihat umur saya tuh nanya apa punya gula darah. cuman asal kasih obat doang. Iya, obat. Pengalaman bujuk sih, obat habis sudah hilang sudah. Biasanya kalau disuruh itu saraf otak di pendengaran itu larinya kan ke saraf otak ibu. Lama-lama kalau kan ada yang jangka panjang kan dia udah dari sarafnya nanti kan bagus lagi. Itu kan kayak iya kan sekarang udah nggak budek kan, masih sekarang masih agak masih, tapi nggak kayak kemarin banget ya. Iya, bapaknya bilang lama-lama juga hilang gitu. Yang diserang kan beneran dalamannya itu. Saya korek-korek tidak ada apa-apa gitu. Ada yang kayak dikorok-korokin, ada kecoanya, ada yang kayak gitu Bu rasanya. Nih jadi kayak saya pakai apa ya? Cotton bud, obat tetes itu loh. Ya pulang tuh nggak ada kotoran sama sekali, bersih. Kayaknya ada juga yang udah berapa puluh tahun konsumsi obat itu. Terus sekarang tinggal cuma beberapa biji. Biasanya dia itu kalau minum obat, sekali minum obat itu 18 biji Bu, dan 18 biji bener itu sampai obatnya dibawa ke sini. Sekarang dia kalau minum paling cuma kayak vitamin, waktu itu hanya cuma berapa biji, 3 biji. Udah berkurang kan dari 18. Alhamdulillah dia kalau pas udah ketemu di sini gitu kan, banyak sekali perubahannya, itu lebih dari 85% lah. Udah nggak ke dokter gitu, udah nggak ke dokter pas kalau semuanya udah berubah, makanya jadi kalau itu paling cuman cek gitu. Terus kata dokternya itu gini, aneh gitu sampai diperiksa, biasanya kan lututnya terus ini gitu kan, terus ditek kayak gitu. Terus sudah kuat ya gitu, sudah bagus ini gitu.
dia cuma diem, tapi dia itu nggak ngomong. Orang yang ceritakan, aku nggak ngomong, lama aku bilang aku suka ke alternatif gitu ya kan kata dokter kan nggak boleh kalau sakit gula ini itu apa asam urat kan nggak boleh diurut ya kan, tidak boleh ya karena apa bukan apa urutnya kan biasanya kan jarang sekali yang saraf yang ahlinya ya gitu kan, hanya kayak refleksi aja itu yang menyebabkan tidak bolehnya itu seperti itu. Segala sesuatunya pun ada ini masing-masing. Kemarin minum karena kok kakinya kebas gitu kan. Aku tuh salah makan, kebanyakan apa. Ini kemarin pasnya biru. Ya. Kerasa banget, kayak sampai-sampai bagian bawah, belakang. Tapi ya nggak kayak pertama ya kan, yang pertama kan udah jauh banget. Iya. Tangan aku dipegangin. Alhamdulillah karena peredaran darahnya juga mulai semakin bagus ya kan. Karena ini karena jatuh. Jatuh jadi kram perutnya turun jadi perutnya. Jadi cepat, ada yang cepat mengumbat, maksudnya kayak gitu Bu, jadinya kayak gitu keras gitu. Kayak jatuh itu karena emang udah ada dasarnya kan gitu. Ada cepat penyumbatan terjadi saraf kejepit gitu. Sebenarnya itu tidak cepat kayak cuma ngelantaran gitu. Udah ada gitu, belum kayak kemarin kan belum total banget ya, udah terjadi bentukan kan otomatis penghimpitan kayak gitu, jadi nggak ngalir. Bapaknya Terasa lama banget, lagi. ngapain buru-buru katanya. Sandung, ya pengen banget ya nggak boleh jatuh. Kalau jatuh di kamar mandi ngeri, kalau jatuh di kamar mandi biasanya itu jalannya itu Ya kamar mandi tuh sendiri. ya pasti Saya mungkin kamar mandi sendiri, kecil cukup badan saya. Yang gede dulu saya masuk. iya untuk sendiri biasanya yang kering gitu, jadi jangan ada genangan air Ya, kan. Iya itunya kan shower korset, jadi shower jadi enggak ada. Kalau Jadi kecil tidak kan saya berbahaya, cakep pegangan. jangan ke samping kiri kanan. Yang luar saya jarang masuk sih. Kalau ini luput suka dioperasi kenapa ya? Itu biasanya di dalam sininya itu kayak pelumasnya ada kurang, kayak ini itu sebenarnya kalau menurut aku itu kayak gitu tuh tadinya ya kayak gitu sering jatuh-jatuh Bu. Sering jatuh-jatuh sering kepleset kayak akhirnya kan di sini kurang pas ya, disuruh Kenapa kasih. sakitnya luput? Iya, kebanyakan kayak gitu dia nggak sadar kan karena kita naik apa kepleset Bu, itu jadi ada pergeseran sedikit itu uratnya ketarik, jadi yang bikin nggak nyaman, terus akhirnya kan kena ke tulangnya pengipisan, terjadi kayak pengapuran atau apa kayak gitu sebenarnya. Kalau menurut saya yang saya lihat sudah berpuluh-puluh orang, beratusan orang itu Minum apa? biasanya. Kalau minum apa itu biasanya itu dari makanan biasanya. Kalau minumnya bisa minum susu andin kayak gitu untuk tulang kayak sumsum kayak gitu. Terus dihindarinya kayak kacang-kacangan, apalagi roti ya yang mengandung soda, yang mengandung pengembang itu tidak boleh sama sekali karena akan terjadinya osteoporosis pengapuran kayak gitu. Kalau itu kalau menurut saya rasa bodoh nggak ngerti ya, takutnya kan nanti ini salah ya menurut dokter, beda lagi itu menurut saya. Ya, tapi sama sekali saya nggak boleh. Ya, itu menurut saya. Soalnya kan kalau namanya orang yang kita ini nanti
itu kan versinya masing-masing ya kan. Kalau menurut saya setahu saya gitu, dan saya emang nggak sekolah ya biasanya seperti itu gitu ya. Ini gitu akan terasa sekali soalnya yang udah itu begitu ini kadang-kadang saya suka tes gitu kan, itu langsung Bu, langsung kadang hanya berapa jam aja udah langsung kerasa gitu. Banyak yang kapok, kadang kan dikiranya gitu, saya ngomong itu hanya dikiranya pantas gitu ya kayak ini, daripada kekosongan kita ngobrol ngalor ngidul kan, buat pantas gitu, ada yang kayak gitu Bu, dan ada tuh banyak tuh yang kayak gitu. Terus apa aja dimakan, orang dari sininya udah enak, nanti pulang sampai rumah 1 hari itu ini kok pegel banget ya, kayak digerogotin gitu katanya gitu. Terus aku, kamu makan ini makan itu ya, aku sebelum dulu makan, ya kan itu kamu jangan dulu makan, oh itu ngaruh ya Bu, kayak gitu. Sampai itu dimarahin tuh sama suaminya. Terus kayak gitu kan, pas udah di itu, iya Bu ternyata bener Bu, oh rupanya emang ya emang nggak boleh percaya sama saya sih, cuman kalau dia udah ngerasain kan, baru dia nggak ini apa tuh gitu. Yang pegang relax. Pegang sayang ya. Kalau pegang akan ngaruh ke sininya kan. Iya pasti di sini tuh rasanya sakit, emang sakit kayak gitu. Kadang kita yang udah hati-hati aja masih kena ya, apalagi ya kan kayak gitu, yang diapik-apik yang di ini Bu tuh biasanya malah akan, karena orangnya sensitif gitu. Kalau orang kan masa bodoh nggak pernah dirasa ya. Kalau yang udah biasa, aduh kok kerasa ini ya, kok kerasa itu gitu. Balurin ya, balurin minyak panas ya, penghangat. Panas banget iya untuk panas. Ini kalau dingin ini bisa katanya dikasih itu apa, botol merchant kasih air panas, atau ada alat yang di rumah panas di ini supaya ada rangsangan ini ada aman. Iya kalau nggak bisa pakai air yang suam gitu, hasil tengah panas gitu, kasih garam krosok, kasih serai, dicelup-celupin, terus nanti diangkat, jadi campurin nanti kuahnya lewat kencing. Ini pakai garam dari dulu. Iya. Campurin, beliin yang banyak. Iya. Apa Dede? Apa sayang? Dikit ya. Itu ini benturan rasanya, makanya ngilu, tulangnya yang kebentur Bu, pas tuknya gitu, jadi lebam di dalam. Iya jadi lebam di dalam tulangnya. Jadi rasanya kayak kedentang kayak gitu kan, jatuh udah pada ngangkat. Saya bilang jangan diangkat dulu, biarin aja diam dulu aja dulu, berapa jam baru saya bangun. Kan jatuh gak boleh langsung bangun. Iya diam dulu, in dulu berapa menit gitu kan, sampai ubinya disiram sama bapaknya, sudah kayak anak kecil jatuh aja sih gitu. Siram ubinya. Banyak yang dioperasi sininya tapi malah nggak bisa jalan ya. Banyak itu kemarin ada yang dari mana itu 120 juta Bu, ini dalamnya ini apa sih namanya, ensel sini 120 juta itu nggak bisa nekuk Bu. Ada neneknya suami itu umurnya udah 100, di operasi satu udah operasi lagi ya. Iya biasanya kan kayak gitu terus, tapi akhirnya lumpuh nggak bisa apa-apa. Biasanya seperti itu, makanya kadang kalau yang udah tahu nggak mau dioperasi. Kalau yang sudah tahu, kalau selagi cari alternatif dulu, selagi masih belum bisa gitu, kadang kan sana sini gitu, cari alternatif. Ini kalau pas bentrokan kadang
ini kayak gini nih akan terjadi kayak bengkak uratnya ini apa kayak membesar ini kayak gitu. Kalau nggak langsung di itu kan kadang ada yang kayak rasa sakit terus dibiarkan urat kan mengembang gitu. Itu mengembang itu yang tadi saya cerita bisa jadi gitu. Ya, ada yang terjadi kayak jadi tubuh kayak lipoma, ada yang membesar. Makanya kenapa ada yang sini, ada yang sini kayak gitu, ada yang sini tuh karena sampai membesar gitu. Kalau saya semua besar. Iya, ada yang kayak gitu. Terus kemudian juga sini bu sampai nggak bisa nekuk kayak gini, jadi kayak berakar di sini. Teman saya juga dulu kan pakai baju tutup kan nggak jadi. Ngapain begitu pakai jilbab aja, terus ini video dulu pakai jilbab. Jadi nggak bisa itu berakar. Itu berawal dari kecil kayak gitu. Terus tapi makannya biasanya itu hormon makannya apa bayi dimakan itu kayak daging-dagingan, ikan-ikanan itu akan cepat membesar. Anak saya habis lahiran Itu akan cepat, itu seharusnya setidaknya vegetarian bu makan, nggak boleh ikan, akan cepat membesar apa aja ya. Jadi kalau kayak gitu ya akan cepat membesar. Dalam 1 bulan itu berapa inch biasanya ini yang besar anak saya dulu, teman saya juga benar gitu. Ya ada yang besarnya besar banget, bisa menyukutin, bisa sampai ke sini itu ada. Iya. Ada yang kayak gitu. Beda-beda sih apa ini dia jenisnya gitu, karena macam-macam. Ada yang sampai makanya hilang turun gitu, ada kan yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu, nggak tahu jenisnya apa itu. Ngeri Masuk dari awal ya. Kayak gini-gini, dulu nggak? udah nggak kan? Udah nggak tahu. Pasti dijitin sendiri, harus sholat itu sampai sendiri. Ini kan karena tulangnya ini bertulang itu. Makanya kalian sendiri. Jadi akan ngaduk juga. Kalau lagi sakit saya digituin teriak. Enak kan? Ini tulangnya yang bertulang. Dari sebelah sana. Agak mundur nanti kita kerjakan. Agak nyaman mulai ya. Ada yang lucu-lucu juga, kayak ibu-ibu kan biasanya kan kalau sebenarnya kayak masuk angin gitu, suami yang suruh ngerokin gitu, pak rokin gitu kan, ada yang gitu tuh. Terus kata bapaknya, ibu antar katanya, ibu antar bunda roro katanya. Soalnya aku nggak ngerti, takutnya salah gitu. Bener juga sih ya, kan ada bedanya gitu. Aduh pegel banget rasanya gitu kan tuh. Oh, kan dia ngeluh. Kemarin dia yang heran, mah merah banget mah dari atas sampai bawah kata itu. Oh gitu ya. Saya kan nggak ngelihat. Yuk antar bunda yuk kayak gitu kan. Iya bun, misalnya digituin bun, kata sama ayahnya gitu. Ada banyak yang kayak gitu juga. Enggak, aku takut salah urat, bukannya nggak mau gitu ya kan, itu kata dia nya. Kayak nggak mau bun, harus yang asli, harus yang profesinya kata dianya. Kayak gitu, nggak usah mikir duit, uang bisa dicari, saat itu utama. Dia bilang emang benar sih ya kan, emang benar ya kan. Saya bilang nggak apa-apa duitnya banyak, nggak apa-apa. Kalau kurang gue cari lagi. Iya, bukan kadang-kadang kan ada orang asal yang duitnya kan cari dulu yang murah-murah, kesana sih cari yang gratisan di mana-mana itu nggak ada yang maksimal bu ya. Sedang yang bayar mahal juga tahu sendiri kan kayak gitu. Kalau belum ketemu jodohnya ya kan. Siapa tahu merasa enak ya udah. Lanjut. Ini jadi kasus waktu itu ada juga bu yang gitu yang stroke-nya itu lumpuh, dia udah 3,5 tahun. Begitu ketemu di sini alhamdulillah langsung nggak pakai kursi roda bu. Di sini juga kan udah turun selesai langsung jalan gitu. Itu atas izin Allah, karena benar-benar yakin atas kebesaran Allah dia. Iya. Jadi mujizat itu saya jadi yang lihat pun heran kan. Terus Ada apa pun langsung emang jalan, yakin ya, harus yakin, terus juga yakin atas kebesaran Allah gitu kan.
Maksudnya mujizat itu langsung ada loh ya, benar ya gitu kan. Buktinya itu banyak bu, nggak cuma satu orang dua orang, sampai yang lihat gitu. Ih, tadi kan itu mau ini aja diangkat-angkat kan nggak bisa, terus langsung berjalan gitu. Terus disitulah jadinya kalau kesini pas udah sembuh gitu kan, Bun boleh nggak aku kontrol sebulan sekali gitu kan. Insya Allah ini sudah bagus, nggak apa-apa Bun gitu, karena saya merasa udah tahunan itu kesiksanya kayak gimana ya kan gitu, tapi dia nurut, maksudnya jangan makan ini makan itu, alhamdulillah. Terus sekarang udah sembuh total atau sih? Nanti saya kontrol boleh juga ya? Boleh gitu, boleh nanti bisa 2 bulan atau 3 bulan nggak apa-apa Ya gitu kan sih. soalnya kan kadang Iya, kadang kan namanya ukuran orang kan. makan Iya, ataupun berobat. berjalan atau apa kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus dia nanti kalau 1 bulan kadang lewat kayak 3 hari atau lewat 1 hari dia udah kayak gini, Bun maaf Bun, saya sibuk banget karena emang ini banyak banget ini, karena dia pengusaha kan gitu, ini kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, santai aja, masih aman insya Allah. Enggak, karena saya bukan ibunya sih ya, saya tidak mau gitu kan. Adalah sudah ini Pak, kayaknya rasanya udah cukup, insya Allah sudah benar-benar bagus. Ya nggak apa-apa sih Bu, nanti tergantung sayanya gitu. Adalah sampai 6 bulan udah cukup Pak, insya Allah udah ini udah benar-benar ini. Ya alhamdulillah. Dan sebulan gitu pasti, kadang lewat 1 hari pasti udah nelpon Bu, maaf Bu, kadang lewat 3 hari gitu kan, maaf Bu ini lagi ini malam terus jadi nggak enak juga gitu. Dianya sendiri yang Kemarin kayak, bisa ya di sini ya? bisa malam kan. Kadang kalau yang kecelakaan itu kan kita nggak bisa menentukan ya Bu ya. Iya, nggak bisa nolak juga. Banyak waktu itu dari Bandung juga 12:30 ya sampai ke sini. Dia ininya lepas Bu, langsung dari Bandung tuh sampai sini 12:30. Terus dari mana waktu itu, dari Purwakarta sampai sini jam 2 Bu. Itu kakinya itu untuk bapak minta apa sayang, susu kan, minta susu. Ini juga nggak terlalu sakit kan, tulang ekornya tuh apa, saraf tulang ekornya, saraf kejepit tulang ininya sudah mulai ini Bu, sudah pada bagus ya. Ini yang kemarin pas jatuh itu jadinya menyumbat lagi, jadi tebas penyumbatannya Bu. Tebas rasanya, turun berat. Nanti jatuh lagi. Waktu itu jatuh di makam juga jatuh nggak jatuh gini Nggak sih, jatuh, iya, cuman naik ke mobil itu saya jatuh di situ. Ada ipar tuh, emang kalau dia ngelucu melulu. Turun, saya kan di tengah, dia di belakang. Tunggu yang jatuh dulu turun. Saya ketawa. Kelakuan ada ipar sama. Agak udah mulai agak lega kan rasanya. Iya, enak kan. Iya, karena kan langsung itu kadang dari ambeien aja itu rasanya kesini semuanya itu kan. Ambeien bagus-bagus aja. Iya bagus ambeien. Waktu itu kan sempat ambeien kan Ibu kan. Iya. Udah bagus kan, rasanya udah nyaman kan. Nih udah, nah itu di sini juga nih. Kayak tengkurap coba. Bagus insya Allah ambeiennya sudah. Salapnya sudah bagus kan, itu kan terasa Bu, akan pegel di sini apa gitu kan, kayak di sini atau di sini bisa rasanya kayak gitu Bu. Macam Iya itu. Iya. Nah situ pas. Abang. Dede apa? awas dedenya, awas nanti jatuh nak. Sandy, awas ini. Sana dede ke sana. Nah, sana awas. Nah, dede jalan.
Ininya kan udah mulai ini udah bagus nih. Iya, udah enak. Udah ini. Masya Allah. Maka sarafnya juga udah mulai. Ini nyaman? Iya, Nih, iya pas. pasti. Oh, Udah bagus. Nyaman? iya pas. Lagi. Kita duduk pelan-pelan. Ayo. Hah? Enak kan rasanya? Enak kan? Kita bisa. Mau diurut juga. Dede mau diurut juga. Action. Iya, iya. Kakinya yang turutin aja. Lebih lagi ke ya. Terus Dede. Buka ini. Maksudnya tujuh yang di itu sayang. Ada juga sini sudah sampai kaku banget Bu, kayak jadi kayak kawat itu. Iya, kawat ini. Terus kan nggak bisa nengok gitu. Nggak sini. Obat. Apa ya Allah? Masuk ke situ ya. Ngapain sih? Ini apa-apaan, bukan petak umpetan. Sok-sok bantuin ibu, sok biar sembuh. Sok, ya. Sok, ayo nama Dede. Biar sembuh ya. Allah yang diurutnya. Ya. Lama-lama ikutan. Iya, nanti diyakin. Kita ini tuh, kesini dulu sayang. Permisi. Mana? Boan sayang. Oh, jatuh. Kayak gitu, kalau disengaja diiniin, di foto-foto dia nggak mau Bu. Tapi kalau yang kayak gitu dia action di situ. Terima kasih yang sudah bergabung ya, selamat bergabung. Apa dia? Mama. Lupa di cas baterainya sih. Mama. Kan penglihatannya agak terang kan beda kan, ya, karena kan suara-suara. Cuman rasanya ya kayak mukanya juga rasanya seger kan gitu ya. Kayak gimana sih gitu sih kalau kita fresh gitu. Ya, perut ngacak-ngacak kepala. Ada yang sudah yang di sini itu kayak dipantau katanya kemarin dari mana ya. Sini dipegang sini aja Bu, itu teriak-teriak sakitnya kayak ditusuk katanya. Macam-macam ya kan, karena orangnya beda-beda ya, Iya, maksudnya beda-beda. dengan keluhannya, dengan walaupun sama kejepit terus sama ini, tapi kadang-kadang beda juga, nggak bisa disamakan. Gitu, banyak yang makin
cuma dikagetin doang, apa sih kayak gitu, pojokan apa sih kayak gitu. Nggak ngerasain dia. Lebih banget gitu. Saya juga banyak kan gitu. Saya juga praktisi, saya seumur-umur pegang orang nggak ada yang kayak gitu ya kan berbeda. Ya kan kalau yang kebanyakan di ininya orang yang nggak pada sakit ya kan, yang hanya refleksi, yang pengen santai, relax kayak gitu. Coba kalau yang penyakit dalam ya kan. Waktu itu rasanya lebih nyaman kan? Enak ya. Udah kayak plong ya, lebih Perutnya enak perut. Kayak gitu kan cepat terasa. Pun baru berapa hari kan udah langsung kebas kan rasanya ya kan? Udah langsung kebas, langsung kebas, kram perutnya. Dalam tuh kebas banget. Nggak sakit. Kenapa pengaruh gitu kan? Kadang jadi kan kita belajar dari pengalaman ya kan. Maksudnya bisa membedakan ibu kan sekarang ya kan. Oh gitu. Kadang nanti bisa di oh iya kata bunda gini kan gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ya emang semua itu berkaitan. Bukan nakut-nakutin, kadang kan orang ada yang nakut-nakutin, maksudnya gini, oh bunda itu nakut-nakutin kan orangnya jadi takut ya kan, ada yang gitu. Terserah Prof pandangannya di mana gitu. Kalau saya mah kayak saya berbagi pengalaman ya kan gitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Jadi kan emang berbeda-beda ketahanan tubuh orang seseorang juga kan berbeda-beda. Ada yang fisiknya lemah ya kan, kayak kondisi ibu kan fisiknya emang cengeng ya, nggak lemah tapi cengeng gitu. Jadi kayak mudah kaget gitu. Itu yang bikin kayak apa, cepat shokan orangnya gitu. gitu siapa namanya lah, ringkih itu kalau orang Jawa bilang ringkih. Jadi apa-apa cepat dirasa ya, emang dirasa kerasa gitu ya kan, kerasa. Akan kerasa kalau masih itu, akan kerasa juga. Kadang aku ada si bocil, jadi kalau meracik jamu terganggu gitu, ikut terus ya kan. Si bocil ada. Itu dari itu kan udah kering belum bu? Racik udah belum? Oh. Belum dibungkus ya. Iya belum di ini. Itu kan dibuat ini kapsul diabetes untuk itu. Oh itu bisa buat diabetes. Iya, untuk lancar kencing, yang kayak kencing terus kencing batu gitu. Enggak kan? Diangkat-angkat ininya coba kayak gini, maksudnya ditekuk kayak gini ke atas gini. Ya, enak ya, udah enak kan? Rasanya nggak nyangkut dah, udah enak. Ya, enak ya, udah nggak ini kalau pegangnya ini tulangnya ya, yang rasanya tulangnya memar di dalamnya, kasih trombos apapun itu yang hangat-hangat yang hangat itu nggak apa-apa karena itu tulang pas benturannya. Alhamdulillah guys ya, ibunya sudah enakan, benar-benar enakan karena beliau itu
habis jatuh apa udah enakan terus beliau itu jatuh ya Bu ya, jatuh 2 kali terus jadi perutnya ini dia turun bronnya sampai turun banget ya, terjepit juga, kesumbat juga, makanya dia langsung kebas ya Bu ya, ternyata kan kebas ya katanya. langsung kebas, jadi sama perutnya sakit kayak ketarik juga di pahanya itu ya kan jadi sarafnya ada sumbatan di belakang sedikit makanya kayak gitu. Terima kasih semuanya sudah nonton, sudah support ya, apalagi kalau nontonnya tidak di skip ya, karena maaf kalau ada salah-salah kata karena kita manusia biasa, yang sempurna hanya Allah ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.